bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis mencoba yang terbaik untuk menekan berita tentang pertarungan yang telah terjadi di Istana Besar, upaya mereka pada akhirnya sia-sia. Hanya dalam waktu setengah hari, berita tentang hal itu telah menyapu seluruh istana kuno seperti badai. Setelah berita tentang masalah ini keluar, tidak diragukan lagi, itu menimbulkan keributan besar di kota. Ketika sebagian besar dari mereka pertama kali mendengarnya, wajah mereka semua terkejut. Kalau bukan karena faktanya, maka mereka tahu informasi ini pasti akurat, mereka semua akan berpikir bahwa ini hanyalah lelucon. Meskipun mereka bukan tuan, hampir tidak ada orang di wilayah barat daya yang berani menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis. Bahkan di antara kekaisaran peringkat tinggi, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Selain itu, semua orang jelas menyadari bahwa saudara-saudara Si Kun dan Si Xuan sama-sama selamat dari satu kesengsaraan nirvana. Bahkan, dikatakan bahwa Si Kun memiliki kemampuan untuk menyerang kesengsaraan nirvana kedua. Jika dia bisa selamat, kekuatan Kekaisaran Iblis Tebing mereka pasti akan melonjak sekali lagi. Namun, kekaisaran yang kuat seperti itu dibuat menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Lindong, yang hanya berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Wajar jika hasil mengejutkan ini menyebabkan kegemparan seperti itu. Namun, terlepas dari itu semua, mulai hari ini dan seterusnya, nama Lindong pasti akan mengejutkan seluruh wilayah barat daya ini. Bahkan, sepertinya ada beberapa masalah, seperti karunia Kekaisaran Iblis Tebing, secara alami akan hilang berkat reputasinya. Lagi pula, jika sebuah kerajaan sekuat Kekaisaran Tebing Iblis, tidak bisa menangani Lindong, peluang apa yang dimiliki kerajaan biasa. Selain itu, sebagian besar kekaisaran yang benar-benar kuat tidak akan repot-repot melakukannya. Terbukti, tampilan kekuatan Lindong hari ini jauh melebihi dampak yang ia cari. Sepertinya sementara itu, tidak ada yang berani merebut kunci kuno misteriusnya. Ini jelas membebaskan waktunya. Di saat seluruh istana kuno gempar karena pertarungan yang terjadi di Istana Besar, karakter utama Lindong, diam-diam beristirahat di sudut kota yang terpencil. Untuk pertarungan sebelumnya, meskipun dia berhasil menggunakan energi fusi untuk melukai Si Xuan, dia jelas mengerti bahwa energi fusi dapat mengambil korban besar. Karena itu, berdasarkan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat mengeksekusinya secara berurutan. Pada saat itu, jika Si Xuan telah meningkatkan dirinya, dan mampu dengan paksa menerima serangan menakutkan Lindong, orang yang mendarat dengan kesulitan mungkin adalah dia. Terlepas dari seberapa kuat metodenya, jarak antara dia dan Si Xuan cukup besar. Faktanya, bahwa dia bisa menggunakan energi fusi untuk melukainya, sudah merupakan prestasi yang patut dicatat. Jika kamu dapat berhasil maju ke tahap nirvana, maka, Si Xuan akan mendapatkan posisi tak berdaya di depan kamu, ucap Marten kecil. Di atas batu besar, Lindong mengepalkan tinjunya dan berkata, saat ini, tubuh fisiknya memang kurang kuat. Orang yang bernama Si Kun benar-benar merepotkan. Saat ini, bahkan Flame kecil hanya dapat menggunakan tubuh fisik dan seni bela dirinya yang kuat untuk menahannya. Lebih jauh, aku dapat merasakan bahwa orang itu memiliki kemampuan untuk menyerang kesengsaraan nirvana kedua. Jika dia benar-benar bisa maju ke tuyuan nirvana, bahkan Flame kecil tidak akan cocok untuknya. Marten kecil berdiri di depan Lindong sebelum mengatakan dengan sungguh-sungguh. Lindong mengangguk dengan lembut. Meskipun Si Kun saat ini hanya seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana, jelas bahwa ia melampaui praktisi seperti Si Xuan. Lindong mengerti bahwa jika dia menghadapi Si Kun, kemungkinan dia akan merasa cukup merepotkan. Setelah memasuki Ancient Treasure Trove, kita pertama-tama akan mencari pil Nirvana. Kemungkinan ada cukup banyak pil Nirvana di sana. Pada saat itu, aku akan meminjam kekuatan harta karun untuk terobosan ke tahap Nirvana. Selama aku bisa menjalani kesengsaraan Nirvana,
aku akan bisa bertarung dengan si Kun, bahkan, jika dia maju ke panggung Tujuan Nirvana sekalipun. Seiring dengan kekuatan Little Flame, aku memiliki kepercayaan 80% bahwa aku dapat menghabisi mereka. Tatapan Lindong melintas sedikit sementara rasa dingin yang lebat melonjak di wajahnya. Bocah, jika itu masalahnya, hal besar akan ditentukan oleh siapa yang membuat terobosan pertama, ucap Marten kecil lalu tertawa. Lindong jelas mengerti bahwa begitu si Kun menerobos, mereka pasti akan datang mencari mereka. Daya pikat harta karun kuno terlalu besar. Akan sangat sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Kerajaan iblis tebing hanyalah satu sampah penghalang. Ada sejumlah individu kuat yang tak dikenal yang tersembunyi di medan perang kuno ini. Jumlah orang kuat dan kekaisaran yang tertarik oleh harta karun kuno jelas bukan hanya orang-orang yang kita lihat di aula besar. Yang bersembunyi yang paling merepotkan. Lindong tersenyum dan berbicara dengan ekspresi serius. Tentu saja tidak akan semudah itu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan wanita dari kerajaan Death Valley? Pasti akan ada beberapa ahli atau kekaisaran yang mereka merasa kesulitan untuk melawan, yang akan muncul di dalam harta karun kuno. Namun, individu-individu ini dapat dianggap sangat luar biasa bahkan di seluruh medan perang kuno. Berbicara dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai individu unggulan dari sekte-sekte super itu, ucap Marten kecil. Lindong mengangguk, pandangannya sedikit diturunkan. Sedikit kilatan panas perlahan nampak dari kedua matanya. Seorang individu tingkat unggulan ya. Dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika dia bisa bertukar pukulan dengan mereka sekali saja, dia bisa mengukur kekuatan mereka. Pangkat apa yang dia anggap menakutkan di battlefield kuno ini? Namun, jika aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengan orang-orang mesum itu, setidaknya aku harus menyelesaikan terobosan berikutnya terlebih dahulu. Ucap Lindong. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan kedua tangannya. Meskipun setengah langkah menuju Nirvana dianggap bukan apa-apa di tempat ini, ia juga mengerti bahwa ia hanya menunggu kesempatan saja, kesempatan untuk melepaskan kekuatan latennya. Pada saat yang sama, beberapa sosok manusia sedang berdiri di menara tinggi yang terletak di wilayah selatan kota aula kuno ini. Mata mereka yang dalam dan tenang seperti menghadap ke kota besar yang bising. Ini sangat menarik. Seseorang yang berasal dari kerajaan kelas rendah sebenarnya mampu memaksa kekaisaran tebing iblis sampai keadaan yang menyedihkan. Lindong itu memang memiliki beberapa kemampuan. Seorang pria tampan dari kelompok lain melihat ke bawah dan tertawa pelan. Medan perang kuno sangat luas. Ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh banyak leluhur kuno. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya, ia secara alami akan mampu menonjol. Sangat mungkin bahwa ini adalah alasan bagi Lindong untuk dapat bertarung melawan kekaisaran tebing iblis. Itu tidak terlalu mengejutkan. Seseorang tertawa samar di samping pria itu. Kata-kata ini benar. Apakah kamu semua lupa bahwa orang bernama Tian Dao di wilayah barat laut? Orang itu juga berasal dari kerajaan kelas rendah. Namun, dia sangat beruntung mendapatkan warisan sekte Tian Dao kuno. Saat ini, orang itu sangat terkenal di wilayah barat laut. Tepat di depan beberapa sosok adalah seorang pria berjubah putih. Pria itu tampak cukup tampan. Ketika dia tersenyum, bibirnya sedikit mengerucut, tampak memiliki seorang wanita. Namun, siapapun yang akrab dengannya juga tahu, bahwa, di bawah kedekatan itu menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Tian Dao ah. Beberapa tokoh di belakangnya tanpa sadar memukul bibir mereka ketika mereka mendengar nama ini. Bahkan pria yang tidak berkomitmen terhadap tindakan Lindong juga sedikit mengangguk. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang pekat. Menurut apa yang aku tahu, orang itu harus memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Sungguh lawan yang merepotkan. Pertempuran besar akan tiba setelah setengah tahun lagi. Pada saat itu, kemungkinan aku akan merasa sedikit sakit kepala jika aku bertemu dengannya. Pria tampan itu memandang ke kejauhan dan berkata dengan lembut. Oh, orang itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat Nirvana. Wajah beberapa orang di samping berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Betul, karenanya, kita tidak bisa ketinggalan dalam harta karun kuno ini. Harta karun kuno ini cukup misterius. Ada cukup banyak orang yang memperhatikannya kali ini. Mereka termasuk beberapa lawan kita. Apakah kita perlu menaklukkan kekaisaran tebing iblis dan yang lainnya?
Seseorang bertanya. Selain para pemimpin mereka, anggota lain dari Kekaisaran Tebing Iblis, Kekaisaran Prasejarah dan Kerajaan Death Valley semuanya tidak berguna. Tidak ada gunanya memiliki mereka di pihak kita. Sebaliknya, mereka hanya akan menjadi penghalang. Pria tampan itu melambaikan tangannya. Kekaisaran Tebing Iblis dan Kekaisaran peringkat tinggi lainnya yang sangat menyusahkan di mata orang biasa, tampaknya tidak layak diperhatikan di matanya. Hahaha, Bobai, kita belum pernah bertemu untuk jangka waktu tertentu, tetapi nada suaramu menjadi semakin sombong. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari dalam menara batu ini setelah suara pria tampan itu berbunyi. Setelah itu, sosok merah berapi-api muncul. Dia bersandar malas di tiang batu, tersenyum seperti bunga. Mata seperti bunga persik itu sangat menyihir. Jika Lindong melihat penampilan ini, kemungkinan dia akan cukup terkejut, karena wanita ini adalah Mu Hongling yang telah bertarung dengannya untuk kunci kuno misterius di lembah petir saat itu. Tidak disangka kamu juga datang ke sini kali ini. Jangan bilang bahwa kamu juga tertarik dengan harta karun kuno ini. Pria tampan itu menoleh dan berkata, "Tenang, kali ini, aku satu-satunya orang di sini. Yang lain bergegas ke harta karun lain dan tidak punya waktu untuk datang," ucap Mu Hongling dengan senyuman menggoda. "Harta karun itu adalah motif sekunder bagiku untuk datang ke sini. Seseorang tertentu yang telah bersekongkol melawan aku adalah target aku," ucap Mu Hongling. Pria tampan itu mengangkat alisnya dan bertanya, "Sebenarnya ada seseorang yang berani bersekongkol melawan kamu. Dia adalah orang yang sedang banyak dibicarakan di dalam istana kuno ini," ucap Mu Hongling. Mata indah bunga persik Mu Hongling menyipit dan membentuk busur berbahaya. "Lindong ya, hahaha, sepertinya orang itu benar-benar sial untuk dijadikan sasaran olehmu," ucap pria tampan itu lalu terkejut sesaat sebelum tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Matanya menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. "Kali ini, aku datang ke sini untuk mengingatkan kalian semua. Dikabarkan bahwa beberapa orang dari wilayah barat daya telah datang. Mereka harus menargetkan harta karun kuno. Ini agak merepotkan. Tampaknya ada juga seseorang yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana." Alis Mu Hongling sedikit dirajut saat dia tiba-tiba berkata. Pria tampan itu menyipitkan matanya sebelum perlahan mengangguk. Gumaman menyebar bersama angin. Semuanya sangat menarik. Namun, ini bukan wilayah barat daya. Terlepas dari betapa repotnya penyeberangan Sungai Naga itu, dia harus mengawasi dirinya sendiri ketika dia datang ke sini, ucap pria tampan. Kerumunan dalam radius 50 km dari aula kuno dengan cepat meningkat, ketika waktu pembukaan rahasia kuno mendekat. Terlepas dari di mana seseorang berdiri di dalam kota, orang dapat melihat bahwa bagian internal dan eksternal kota pada dasarnya adalah lautan manusia. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama sebelum mengisi ke arah awan. Bahkan, awan putih puluhan ribu kaki di udara hancur olehnya. Adegan besar ini bahkan menyebabkan hati Lindong merasa terkejut, bahwa dia tidak bisa menekan rasa terkejutnya ini. Dia tidak akan terlalu terkejut jika orang-orang ini semua adalah orang biasa. Namun, orang-orang ini pada dasarnya semua jenius yang datang dari berbagai kerajaan. Yang paling lemah di antara orang-orang ini adalah pada tahap penciptaan. Jika semua orang ini berkumpul bersama, bahkan dunia yang menakutkan tidak dapat melakukan keadilan terhadap barisan ini. Karena adegan ini, Lindong sekali lagi secara pribadi mengalami daya pikat yang dimiliki harta karun kuno ini. Dia bisa membayangkan bahwa harta karun ini akan jauh lebih berharga daripada tempat lain yang pernah dia alami. Bahkan Great Wastelands Ancient Tablet di Provinsi Great Desolate Greatian Empire tidak dapat dibandingkan dengan itu. Tentu saja, karena berlalunya waktu, Lindong tidak punya cara untuk mengetahui apakah para praktisi ahli di Provinsi Desolate besar atau pemilik harta karun kuno ini lebih kuat. Bagaimanapun, di mata Lindong saat ini, kedua faksi adalah makhluk yang sangat besar. Sejak dia bertukar pukulan dengan Devil Cliff Empire di aula besar, kelompok Lindong tidak melakukan gerakan booming lainnya. Sebaliknya, mereka diam-diam beristirahat di tempat peristirahatan mereka, menunggu hari ketika suasana di tempat itu akan pecah. Mungkin efek membangun kekuatan dan otoritasnya hari itu sangat menonjol. Oleh karena itu, meskipun Lindong dapat mendeteksi bahwa ada beberapa faksi yang mengincar tempat peristirahatan mereka, masalah yang tidak terduga tidak muncul. Waktu terus berlalu,
Hari demi hari, di tengah lingkungan yang sunyi ini, sampai pagi hari ke-6 tiba. Sinar matahari pagi hari ke-6 merobek awan yang menutupi langit. Ketika itu bersinar di aula kuno ini, semua orang bisa dengan jelas merasakan bahwa aura yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi sangat gelisah pada saat itu. Kekuatan Yuan di sekitar akhirnya dipengaruhi oleh kegelisahan ini. Samar-samar rasanya mulai mendidih. Hah! Lindong, yang matanya tertutup rapat di kamar, membukanya saat ini. Dia menghembuskan sekelompok uap putih sebelum memutar kepalanya untuk melihat keluar jendela. Sosok manusia yang padat sudah melintas melewati langit sambil ditemani suara angin yang deras. Apakah sudah tiba waktunya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera, ekspresi panas berapi-api tiba-tiba naik ke matanya. Dia tiba-tiba berdiri, mendorong pintu dan berjalan keluar. Di balik pintu ada halaman besar. Pada saat ini, sosok berotot Little Flame berkedip-kedip dengan penuh semangat di halaman. Keringat tersebar dan batang logam di tangannya membawa suara udara rendah dan dalam. Setiap kali batang logam dilambaikan, batang logam akan menciptakan banyak bekas luka yang dalam di tanah. Kakak laki-laki, ucap api kecil. Tubuh berotot Little Flame berhenti ketika Lindong keluar dari pintu. Dia terus menancapkan batang logam di tanah dan memberi Lindong senyum. Kamu sungguh-sungguh dalam pelatihan, ucap Lindong. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat keringat yang memenuhi Little Flame. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Puncak penjara berat yang ditangguhkan di udara terbang kembali. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya yang menutupi Little Flame juga tersebar. Tubuh Little Flame tiba-tiba tegak sedikit ketika cahaya ini tersebar darinya. Otot-otot yang tegang di seluruh tubuhnya juga mulai tenang dan rileks. Pelatihan Little Flame jelas bukan metode biasa. Sebagai gantinya, dia meminjam Gravity World yang dipancarkan oleh penjara berat. Berat di dalamnya berkali-kali dari apa yang ada di dunia luar. Awalnya, ini adalah metode pertempuran yang digunakan Lindong untuk menangani lawannya. Namun, saat ini menjadi tempat pelatihan Little Flame. Namun dengan demikian, harus dikatakan bahwa pengaruhnya cukup baik. Namun, kemungkinan hanya tubuh binatang seperti Little Flame yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong melambaikan tangannya ke Little Flame. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju tengah kota. Little Flame membawa batang logam dan mengikuti di belakang. Ekspresi bodoh pada api kecil benar-benar menghilang ketika dia keluar dari halaman. Sebaliknya, pandangan tegas menggantikannya. Aura sengit dipancarkan sedikit, itu dimunculkan untuk mencegah orang asing mendekat. Pada saat ini, keributan telah dimulai di kota besar ini. Bahkan banyak orang di luar kota yang bergegas masuk saat ini. Dalam 10 menit singkat, seluruh kota, bagian luarnya, dan bahkan langitnya ditempati oleh sosok manusia yang padat. Perhatian semua orang terkonsentrasi ke tengah kota. Ada bangunan seperti altar yang sangat tinggi di lokasi itu. Beberapa rune aneh mengelilingi bangunan. Ada riak energi samar-samar yang tersebar dari itu. Tempat ini adalah tempat di mana harta karun kuno akan terbuka. Sua-sua, 3 sosok tiba-tiba bergegas keluar di depan banyaknya tatapan yang hadir. Akhirnya, mereka mendarat di atas altar. Mereka adalah Sikun dan 2 lainnya yang memiliki kunci rahasia kuno. Langit dan tanah yang semula berisik tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang mengikuti penampilan ketiga orang ini. Banyak tatapan menatap Sikun dan 2 lainnya dengan ekspresi bersemangat, yang cukup panas untuk membakar seseorang. Kemungkinan jika salah satu dari mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang akan membahayakan untuk pembukaan kunci rahasia kuno, orang-orang ini kemungkinan akan segera meletus dengan amarah. Setelah itu, mereka akan langsung merobek kelompok Sikun. Sikun dan 2 lainnya berdiri di atas altar, tatapan tak terhitung jumlahnya yang fokus pada mereka. Kulit di kepala mereka menjadi agak mati rasa dalam sekejap. Namun, mereka tidak segera bertindak, karena mereka masih menunggu satu orang. Meskipun demikian, mereka tidak perlu menunggu lama. Kira-kira beberapa menit kemudian, sesosok manusia sekali lagi bergegas keluar dari kejauhan. Akhirnya, ia mendarat di altar, di depan fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu Lindong, orang dari kerajaan kelas rendah yang benar-benar bisa membuat kekaisaran tebing iblis menjadi kondisi yang sangat menyedihkan?
Ucap seseorang. Sosok ini baru saja muncul, lalu menyebabkan gelombang percakapan pribadi meletus di tempat itu. Jelas, nama Lindong telah menyebar selama beberapa hari ini. Sosok Lindong mendarat di altar. Pandangannya memandangi sekelilingnya sebelum dia sedikit mengernyit. Dalam situasi seperti ini, orang seperti dia yang telah memperoleh kunci rahasia kuno tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Itu karena seseorang harus membuka pada saat ini terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Tidak heran kunci kuno yang misterius mendarat di tangan Kekaisaran Tebing Iblis dan yang lainnya, meskipun faktanya itu bukan kekaisaran terkuat di wilayah Barat Laut. Sepertinya mendapatkan hal ini agak berlebihan. Lindong diam-diam berbicara. Meskipun Lindong tidak dapat dengan jelas melihat kekerumunan manusia yang padat di sekitarnya, dia bisa menebak bahwa beberapa orang yang benar-benar kuat bersembunyi di antara mereka. Haha, kakak Lindong. Karena semua orang ada di sini, mari kita buka harta karun kuno. Aku pikir semua orang di sini tidak bisa menunggu lagi. Pria bersenjata merah dari Kekaisaran Prasejarah tersenyum lalu berkata kepada Lindong. Lindong tersenyum mengangguk. Setelah mengumpulkan beberapa informasi selama beberapa hari ini, ia juga menyadari bahwa pria lengan merah di depannya bernama Hong Zong. Dia adalah pemimpin Kekaisaran Prasejarah dan kekuatannya mirip dengan Si Kun. Keduanya memiliki kekuatan untuk menyerang kesengsaraan nirvana kedua. Wanita dari Kekaisaran Lembah Kematian berdiri di samping mereka, bernama Yu Qing. Dia juga berada di level yang sama. Mereka semua memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Barat Laut. Mereka bisa dianggap ahli yang menjadi terkenal pada waktu sebelumnya. Di samping sisi Hong Zong dan Yu Qing, Si Kun yang serius menatap dengan mata dinginnya yang dingin ke arah Lindong pada saat yang terakhir muncul. Matanya berisi niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Namun, jelas bahwa dia tidak berani melakukan apapun pada saat ini. Dia jelas mengerti bahwa siapapun yang berani mengganggu pembukaan harta karun kemungkinan akan dimakamkan di bawah amarah kerumunan. Menghadapi belalang ini di tengah kerumunan manusia, bahkan ia tidak berani melakukan apapun yang membuat marah orang banyak. Bocah, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan harta karun kuno ini hidup-hidup. Si Kun berbicara dengan suara seram. Aku berbagi pemikiran yang sama juga. Lindong dengan lembut tersenyum. Mari kita mulai, ucap Hong Zong. Hong Zong dengan tergesa-gesa mengganti topik pembicaraan ketika dia mendengar dua orang ini yang tidak saling bertemu. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya, sebelum kunci kuno misterius muncul di atasnya. Riak aneh samar-samar menyebar darinya. Lindong dan dua lainnya tidak bertindak lambat ketika Hong Zong mengeluarkan kunci rahasia kuno dengan cara ini. Mereka juga dengan cepat mengeluarkan kunci rahasia kuno mereka. Bersenandung, 4 kunci rahasia kuno tiba-tiba menjadi merah ketika mereka muncul pada saat yang sama. Sebuah cahaya tersebar darinya sebelum menutupi altar ini. Tanda kuno yang redup tiba-tiba menjadi cerah ketika altar tertutup. Detik berikutnya, rune melarikan diri dari altar dan ditangguhkan di udara. Akhirnya mereka berkumpul bersama. Pilar cahaya besar tiba-tiba muncul saat rune kuno ini diaglomerasi bersama. Setelah itu, ia langsung melesat ke langit di atas altar. Bang! Pilar cahaya bertabrakan dengan kasar ke ruang kosong itu. Setelah itu, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan liar ketika mereka melihat bahwa ruang di tempat itu sudah mulai membentuk banyak riak intens. Riak yang berfluktuasi menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, cahaya berkumpul sebelum berubah menjadi pintu cahaya besar dengan aura kuno meresap darinya. Berderak, rune berkedip dan pintu kuno besar itu perlahan dibuka di tengah-tengah suara berderit. Segera, aroma yang mirip dengan debu, yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melayang keluar dari balik pintu besar itu. Ancient Treasure Trove akhirnya terbuka. Pada saat ini, seluruh kota gempar. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.